Pemirsa Kabupaten Tabanan, tepatnya di Jabapura Dukuh Sakti, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan Tabanan, dipilih menjadi pusat pengibaran bendera PDI Perjuangan yang dipimpin langsung Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Tabanan, Komang Gede Sanjaya. Pengibaran bendera PDI Perjuangan tersebut dilakukan secara serentak seluruh Bali sesuai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Berbeda dengan wilayah lainnya yang melakukan pengibaran serentak di kantor DPC masing-masing, DPC PDP Tabanan memilih cara yang berbeda dengan melakukannya di Jabapura Dukuh Sakti tepat pukul 15 WITA pada 17 Januari 2019. Alasan dipilihnya Jabapura Dukuh Sakti karena memiliki sejarah dan nilai filosofi tinggi bagi perkembangan partai dan budayanya. Pura Dukuh Sakti telah lama memiliki bendera PDIP yang sudah dipasupati. Setiap kegiatan partai selalu diawali persembahyangan bersama di Pura Dukuh Sakti yang memohon agar perjalanan dan perjuangan partai bisa metaksu sejalan dengan aspirasi warga Marhain. Menurut Ketua DPC PD Perjuangan Tabanan, Komang Gede Sanjaya, berbeda dengan daerah lain di Tabanan, pengibaran bendera PD Perjuangan dilakukan dengan memasukkan unsur seni dengan tujuan menunjukkan wajah kepartaian yang santun, gembira, dan bersenang-senang. Ketika seminggu yang lalu, waktu puncak tanggal 10 Januari, puncak hari ulang tahun PDI yang ke-46, diundang para pimpinan-pimpinan partai se-Indonesia. Di situ Ibu Ketua Umum memberikan perintah harian. Perintah harian ini bagaimana menampilkan wajah kepartean yang santun, yang bergembira, suasananya happy lah. Nah, tentang di Tabanan ini, tadi pun kita lalui bahwa coba kita melakukan suatu pendekatan dengan suasana budaya. Kita meliang-liang tadi, mokoan, belaganyur, sembahyang bersama, meliang-liang lah. Sehingga dengan demikian, rakyat kita ajak beriang gembira. Sehingga nuansa politik itu sebenarnya sesuatu yang indah, yang bagus. Dulu kan politik itu kadang-kadang diasosiasikan menyeramkan atau menakutkan, tapi ternyata tidak. Politik ini kan bagian dari suatu alat untuk meraih suatu kekuasaan yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena kita pahamlah apa yang dibutuhkan rakyat Tabanan, sehingga kita bagaimana mengajak bersuasana dengan konsep budaya. Sementara Ketua DPD PD Perjuangan Bali, Wayan Koster, mengatakan dipilihnya Tabanan sebagai pusat pengibaran bendera secara serentak merupakan apresiasi atas keberhasilan dukungan dalam Pilgub tahun lalu. Di Tabanan, Wayan Koster mampu memperoleh suara mencapai 68% lebih. Selain itu, hal ini menjadi motivasi agar PD Perjuangan di Tabanan senantiasa kompak dan bersatu secara bergotong royong dalam menghadapi pemilu serentak April 2019 mendatang. Saya memilih di Kabupaten Tabanan sekaligus memberikan motivasi kepada kader-kader PD Perjuangan di Tabanan ini untuk kompak, bersatu, bekerja keras secara bergotong royong menghadapi pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang akan datang. Di mana Tabanan kita harapkan akan meningkatkan kinerjanya, prestasi yang dibutuhkan dengan meningkatnya perolehan suara partai, tentu diukur dengan kenaikan jumlah kursi. Ketua DPC PD Perjuangan Tabanan optimis bisa mencapai peningkatan kursi di Dewan sejalan dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat dan semangat gotong royong mesin partai. Terima Jabali.